Istahyu minallah haqqal haya. Istahyu minallah haqqal haya. Malulah kalian. Malulah kalian daripada Allah. Allah akan sebenar-benar malu. Bu malai ke Tuhan, bu bit-bit malai ke Rasul. Apa jawab para sahabat itu? Qalu inna nastahyu minallah haqqal haya walhamdulillah. Jawab sahabat, ya Rasulullah, kami malu kepada Allah, betul-betul malu. Apa jawab Rasul? Qala laisa zalika, bukan seperti itu malu kalian kepada Allah. Ururun Syilon Tuan Bandung, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim bahawa kita sebagai seorang mukmin ini merupakan orang yang harus mempunyai masa malu. Malu itu merupakan bahagian daripada iman. Sedangkan tanpa ada orang rasa malu, maka sesungguhnya imannya juga tidak ada. Kurang rasa malu berarti seseorang itu adalah kurang imannya. Hingga dalam hadis tersebut Rasul membuat sebuah perbandingan. Al-haya wal iman qarnani jami'an. Malu dengan iman itu adalah ia ibarat dua kekuatan yang berhimpun keduanya, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Fa iza rafa'a ahaduhuma rafa'al akhar. Bila salah satu di antara keduanya dicabut, maka yang lain pun ikut terangkat dan hilang pada seseorang. Lantas apa yang disebut dengan malu itu? Bahasa jadi Malaya. Apa itu malu? Al-haya dalam bahasa Arab. Para ulama mencoba memberikan sebuah definisi. Hakikatul haya khuluqun ia ba'athu ala tarkil kabihi wa yamna'u min taqsirin fi haqqi zi haqqin. Malu itu adalah satu keadaan, satu akhlak, perilaku yang membangkitkan untuk mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, dan ia sekaligus untuk membentengi seseorang dari sesuatu yang dapat mengurangi hak orang lain bagi orang yang punya hak. Ada dua makna yang terkandung dalam pengertian malu. Sesuatu sikap, sesuatu kekuatan batin yang kekuatan tersebut bisa tumbuh semangat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Itu disebut malu. Kemudian juga ia menjadi benteng penahan dan untuk mengendalikan seseorang dari mengurangi hak orang lain bagi orang-orang yang punya hak. Dalam sikap, apakah hak orang lain itu berbentuk materi atau bukan materi? Apakah orang lain itu keluarganya ataupun orang lain itu adalah masyarakat dan siapa saja. Sehingga dalam konteks inilah Imam Malik mengatakan bahwa likullid-din khuluqan. Semua ajaran itu ada akhlaknya. Wa khuluqul Islam al-haya. Akhlak daripada Islam itulah malu.
Kalau kita bicara orang harus bagus akhlaknya, sumbernya, porosnya, tempat pijakannya adalah malu. Menyo orang Islam hanale malek, sesungguhnya orangnya hanya tak pegah orang nak akhlak. Memang dalam konteks ini orang Shilodon Bandung, akhlak dalam Islam ada beda. Kalau kita baca dalam beberapa sumber dengan istilah etika dan istilah moral. Itu ada beda. Tidak bisa disebutkan setiap orang yang bermoral, dia itu berakhlak. Atau setiap orang yang beretika, dia itu adalah orang yang berakhlak, enggak. Bahkan juga bisa tidak sebaliknya. Mengapa? Karena sumber lahir itu beda-beda. Kalau yang sifatnya itu moral, yang disebut orang hana moral tagaika, hana bermoral. Apa maknanya? Moral itu adalah biasanya dipakai kepada sesuatu yang berlaku di daerah itu, sesuatu menurut kebiasaan dia anggap itu baik, wajar dan pantas. Apakah dia itu sesuai menurut ketentuan agama atau tidak? Tanpa melihat situ. Seorang pergi ke Bali, pakai celana cawat, tidur-tidur di pinggir laut untuk merendam dan untuk bisa mendapatkan kekeringan, itu dianggap sudah bermoral untuk itu. Yang karena moral orangnya, kenapa kan? Itu sudah hal yang biasa dan anggap itu wajar dan pantas bagi kultur dan daerah yang ada di situ. Kalau ada satu daerah misalnya pakaian, dalam konteks pakaian misalnya, pakai pakaiannya hanya ikat sampai di atas dada saja, atau bawah kiri ketutup kejut, bahu tehah misalnya kan. Dan itu adalah pakaian yang sangat pantas dan tepat. Itu sudah bermoral. Itu kalau dianggap moral. Padahal menurut dia, apakah itu berakhlak? Tidak. Seorang yang sudah bermoral belum tentu ia itu berakhlak. Kenapa kan? Menurut ketentuan agama bahwa menutup hanya sampai dengan batas dada dan tidak menutup batas aurat seluruhnya, itu adalah tidak dibenarkan dan itu hukumnya adalah disebut orang yang berbuka aurat walaupun sudah diterima. Disembah di sebuah satu atau di daerah sebuah masyarakat yang ada di sebuah wilayah dalam kultur. Yang kejut, kadang-kadang digetanya nyo pakaian menurut adat dengannya cocok. Apakah sudah berakhlak? Belum. Pada ulam nyan sesuai sudah tertutup, masalah model terserah. Tertutup enggak batas-batas yang minta untuk ditutup. Ya, dalam pergaulan begitu juga nanti. Biasa kalau sudah sampai di kantor atau di tempat kafe duduk itu bercakra di situ tanpa muhrim, di situ tanpa ada orang yang bisa, tapi duduklah untuk 2, 3, 4, 2 laki, 2 perempuan ngobrol, itu dianggap sudah bermoral. Kalau satu daerah sudah dianggap hal yang biasa, dianggap hal yang wajar. Nah, maka dalam konteks ini perlu kita pisah. Berbicara akhlak merupakan kekuatan dengan iman itu tidak bisa dipisahkan, bukanlah dalam pengertian moral dan bukan juga dalam pengertian etik atau etika. Nah, bagaimana dengan etika? Apa sama dengan moral? Tidak. Etik itu adalah sesuatu yang dianalisa menurut pemikiran dan akal manusia tanpa ada dasar kepada melihat konteks dasar agama, apakah Al-Quran dan Sunnah. Dan itu adalah logis. Dan itu adalah rasional.
dan itu adalah wajar, dan itu adalah pantas, walaupun itu belum menjadi sebuah tradisi. Karena etik itu bersumber daripada analisis daripada filosof Yunani dulu. Kalau dilihat itu adalah memang itu wajar dan itu masuk akal dan itu adalah rasional, itu sudah beretika. Itu tak wajar, itu tak pantas. Ya. Makanya misalnya kalau dalam tradisi kita ya, seorang Muslim sudah hari Jumat di kampung-kampung. Ini yang ada dalam tradisi masyarakat kita sejak dulu. Orangnya orang Jumat, waktunya sudah jam 11, sudah siap-siap mau ke masjid. Ada masyarakat tak mau ke masjid. Ia ke masjid, tidak ke masjid. Apakah dia berakhlak? Tidak. Lantas, kalau demikian, ia tak mau keluar. Di tempat yang terbuka, dekat-dekat jalan, karena orang melewati pergi ke masjid, dia bersembunyi. Tamang aju dalam kedai, tamang aju dalam bakteri yang mesom hinang. Ya. Si tukang ramai-ramai sedang kerja bangunan. Begitu azan, mereka berhenti semuanya. Tapi enggak salat. Pergi bersembunyi. Anak mangat tadu inani uigau. Itu dia sudah beretika. Nah, etika. Tapi yang anak berakhlak, yang orang berakhlak koleganya. Ada yang diingatkan oleh Rasul, nanti kita lihat. Jadi dulu etnan kana, etika kana, etika hormati terhadap orang yang ibadat. Ada anak mangat tadu ino, ika gebang. Nyan cukup bengeh ke kepala tukang, menyotengah ibang mentai pepalaya. Mantong aduk semen. Tram, mentong temudap dia tu. Ipat dengan ibang mentiji, kepa kata temudap, kepiyo ile, terile. Yang tepas jauh-jauh kentuk. Iban turun, duduk, istirahat, geser. Itu mereka sudah beretika. Wajar dia menghormati orang lain. Padahal dia punya kewajiban juga, dengan kewajiban, dengan panggilan itu dia dipanggil. Begitu dipanggil, ayah nyaut, tetapi dia bergeser, tidak salat. Itu adalah sudah beretik tapi tak berakhlak. Ya. Begitu dalam konteks-konteks yang lain. Mengapa? Ini supaya kita bedakan. Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, 3 istilah ini kita yang menginginkan beretika, bermoral, tapi berakhlak. Intinya mengacu kepada akhlak. Kalau akhlak bagaimana? Kita simak dari apa yang diingatkan oleh Rasul kepada sahabat-sahabatnya. Dalam sebuah hadis yang diingatkan oleh Imam, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Pada satu ketika Rasul menyampaikan, dan sumber hadis ini daripada Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallah haqqal haya, kata Rasul. Istahyu minallah haqqal haya. Malulah kalian. Malulah kalian daripada Allah. Allah akan sebenar-benar malu. Bu malai ke Tuhan, bu bit-bit malai ke Rasul. Apa jawab para sahabat itu? Qalu inna nastahyu minallah haqqal haya walhamdulillah. Jawab sahabat, ya Rasulullah, kami malu kepada Allah, betul-betul malu. Nah, apa jawab Rasul? Qala laisa zalika, bukan seperti itu malu kalian kepada Allah. Bukan seperti apa yang ada menurut kalian karena malu kepada Allah sehingga terjun jam masjid kamu som. Malu kepada Allah asal apapun tidak dilihat orang kamu makan, apakah itu halal atau haram. Itu dianggap seperti itu sudah malu kepada Allah oleh mereka. Karena sana-sana sudah menghormati terhadap orang yang melaksanakan kebaikan, tapi mereka menjauhkan diri daripada kebaikan itu. Apa kata Rasul? Ya. Walakin
Man istahya minallah haqqal haya. Tetapi orang yang benar-benar malu kepada Allah yang sebenarnya, falyahfizil ra'sa wa ma hawa, kata Rasul. Yang pertama, orang yang mampu menjaga, memelihara dan mengendalikan apa yang ada dalam kepalanya dan kepalanya sendiri. Apa yang ada dalam kepala itu? Otak, akal. Dia mau menjaga akal itu. Di saat apa saja yang dicoba untuk digambarkan oleh akal kita dalam bentuk apapun. Apakah kita ingin untuk mencari jodoh? Mulailah diputar oleh kepala. Yang seperti ini, kita kata ke sana, begini, begini, begini. Di situ kamu jaga. Kamu jaga itu. Dengan apa kamu jaga? Dengan batas-batas yang telah diingatkan Allah. Dan kamu yakin saat itu Allah tahu apa yang sedang bergulir dalam otakmu. Dalam dah puput, masih dalam kuliah tanya. Wah, tanya puput sesuatu. Tanya mandu-mandu buatnya kan kebetulan, kan terkejut. Semua apa saja kita lakukan berdasarkan daripada perencanaan. Ada kemauan dulu. Di saat kita ingin mendapatkan adalah, misalnya apa yang kita dapatkan? Ingin dapat duit. Bagaimana untuk mendapatkan duit? Apakah dengan kerja? Terus, tidak akan datang sendiri duit itu. Ingin mendapat jabatan, tidak akan datang jabatan itu sendiri. Ingin mendapatkan fasilitas, tidak datang sendiri. Berputar kepala, bagaimana? Apakah saya harus mendaki putan? Apakah saya harus mencoba-coba seperti ini? Apakah saya harus mengarang-arang seperti ini supaya orang memberikan diri itu? Kalau ingin pinjaman, apa yang harus saya bilang? Apakah saya ini sebagai orang yang jujur, yang betul-betul membayar hutang, maka supaya diberikan hutangin pada saya? Itu berputar sini. Saat berputar itu, kata Rasul, kamu jaga akal pikiranmu yang sedang berputar itu untuk kamu dapatkan sesuatu itu. Ya. Dan apa yang diputar oleh kepala, yakin bahwa Allah tahu apa yang sedang bergulir dalam kepala kita. Satu. Yang kedua, ya, wal butna wa mawa, kamu jaga perut dan apa yang diliputi oleh perut itu. Apa yang dimasukkan dalam perutmu itu kamu jaga. Pantas enggak itu masuk dalam perut? Halal atau haram, tentu saja. Karena apa? Wa mawa, dan apa yang diliputi oleh perut, apa yang diproses dari apa yang kita masukkan dalam perut. Makanan yang kita masuki, air yang kita masuki, dan segala apa saja yang masuk dalam perut itu akan berproses. Apa proses? Kepada satu darah yang bahkan adalah hati kita. Nah, hati itu adalah sebagai raja. Yang hati itu terbentuk daripada makanan yang dikonsumsikan. Dan itu yang kamu jaga. Untuk kita, untuk anak kita, dan siapapun antara kita, maka kamu jaga itu. Itulah baru orang yang malu kepada Allah, katanya. Yang ketiga, kata Rasul, waman aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Siapa yang meyakini dan mengharapkan apa janji Allah di akhirat, maka harus kamu hindari perjuanganmu untuk memenangkan dunia. Tapi kalau kamu ingin akhirat dan kamu dapatkan target akhirat, dunia akan mengejarmu. Tapi kalau kamu yakin akhirat yang kamu ingin dapatkan, maka hendaklah kamu kendali diri. Andai kata itu mengarah hanya untuk kepentingan duniawi, maka kamu hindari. Dan tidak kamu ambil. Karena apabila targetmu dunia, tidak ada target akhirat, akhirat tak akan mengikutimu. Dan apabila targetmu akhirat, dunia akan mengejarmu. Apa yang itu dunia? Dunia dan akhirat ada di dalam tubuh kita. Jangan pikirkan dunia itu adalah ujung belang. Bukan itu dunia. Dunia itu adalah Gunung Salak. Bukan itu dunia. Dunia di sini. Daripada apa komitmen dan keinginan yang akan kita lakukan.
Apakah mencari ridha Allah, mencari tuntunan Allah, dan ingin mendapatkan imbalan dari Allah yang akan kita semai itu, yang semuanya adalah bermanfaat untuk hidup kita di akhirat. Itu akhirat. Tapi apabila targetnya tak pernah melihat kepada konsekuensi dan risiko akhirat, itu adalah dunia. Yang kita pikirkan hanya risiko dunia. Maka seperti yang dalam konteks ilmu faraid, ilmu waris itu banyak sekali berkaitan dengan itu. Apalagi dalam konteks kehidupan sosial. Konon lagi dalam kehidupan politik dan hukum. Baik apapun itu ada dengan motivasi itu. Maka mengurus hati adalah urusan dalam rangka untuk menciptakan rasa malu. Orang yang sanggup untuk mengendalikan kehidupan ini, target utamanya akhirat, itulah orang yang malu. Dunia dia akan dapatkan lebih dari itu daripada orang dapatkan. Ini yang ketiga. Kemudian kata Rasul di penutupnya, wa man fa'ala dzalika faqad istahya minallah haqqal haya. Siapa yang sanggup untuk mengendalikan tiga faktor tersebut, itulah orang-orang yang benar-benar malu kepada Allah. Maka konsekuensi malu ini apabila kita bawa dalam konteks kehidupan, dalam segenap apa saja, kita yang inginkan bahwa menjaga malu itu merupakan poros, inti dan nadi daripada akhlak Islam. Kalau malu tidak ada, seperti yang digambarkan oleh Rasul tadi, maka susah mendapatkan orang yang berakhlak yang mulia. Dan itulah target yang ingin disampaikan oleh Rasul, yang dibawakan oleh Rasul kepada kita. Kehidupan ini berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. Lantas apa resiko? Rasul mengingatkan bahwa bila Allah telah mencabut rasa malu sebagai kunci orangnya berakhlak, maka ini awal daripada kehancuran seseorang. Awal kehancuran bila malu dicabut. Hal ini terdapat dalam hadis yang dikumpulkan dalam kitab Jam'ul Saghir. Apa kata Rasul saat itu? Innallaha azza wa jalla iza arada ayyuhlika abdan nuzi'a minhul al-haya. Bila Allah tanda-tanda ingin menghancurkan seorang hamba, kalau malu itu runtuh secara keseluruhan, berarti akan terjadi kehancuran juga dalam keseluruhan. Maka tandanya yang pertama, Allah cabut rasa malu daripada mereka. Orang yang sudah dicabut rasa malu, apakah yang konteksnya malu itu adalah sebagai sopan santun yang diridhai oleh Allah, maupun dalam konteks yang sesuai menurut syariat dalam etika dan estetika serta juga dalam moral. Bagi seorang muslim, tentu saja kalau kita masyarakat muslim 80% di Indonesia, kalau kita masyarakat muslim 90% di Aceh, tentu saja moral, etika dan malu menyatu, karena porosnya adalah untuk memperkuat daripada akhlak yang mulia pada akhlak itu sendiri. Maka kalau kita kembali dari kehidupan yang telah lama, satu persatu daripada rasa malu ini dicabut, yang berorientasi pada prinsip-prinsip daripada hubungan sosial secara Islam. Kita melihat dalam sejarah kehidupan masyarakat kita berkaitan dengan masalah untuk menghormati orang yang beribadah. Biasanya kalau dulu di saat jam, terutama salat Jumat,
dengan bermacam tradisi diciptakan oleh daerah dengan bermacam-macam tradisi. Kalau di dalam kacamata masyarakat yang bertani, hari Jumaat kanasaan itu adalah demi untuk menghargai ajaran agama yang dituntut hingga tokoh-tokoh adat menjadi tradisi hari Jumaat itu supaya dari pagi untuk bisa iktikaf di masjid, maka dikatakan tidak boleh untuk bekerja bagi laki-laki pada hari Jumat. Agar orang-orang mau untuk mengunjungi orang meninggal. Bukan sekedar untuk menjenguk dan untuk meninggalkan sedikit uang kepada ahli waris yang meninggal. Tapi datang untuk bisa salat. Itu dianjurkan oleh agama. Kemudian juga bisa untuk sampai antar ke kubur. Bila ada musibah dalam sebuah komunitas kampung, masyarakat kampung itu tidak boleh melakukan aktivitas pokok mencari rezeki sebelum jenazah diturunkan dari rumahnya. Masalah apakah mereka datang atau tidak ke tempat musibah, itu urusan lain. Menyahana kejap ke Mesam, atau menjauh. Dulu tahun-tahun 80-an masih kita rasakan dalam kehidupan masyarakat tani sawah. Orang pergi ke sawah itu hari Jumaat dari pagi sampai dengan salat Jumaat, laki-laki enggak boleh pergi ke sawah. Tak boleh untuk bajak sawah. Enggak boleh acara-acara apa saja untuk kegiatan sawah bagi laki-laki. Ngapa? Ini hari Jumaat. Supaya kamu duluan ke masjid, itu untung tidak dipaksa. Dengan dilarang ini agar orang-orang masyarakat mau ke masjid duluan. Siapa yang datang ke masjid daripada waktu pertama, maka dia mendapatkan pahala sebesar unta. Siapa yang dapatkan waktu yang ketujuh, sudah khatib naik atas mimbar, maka dia mendapatkan sama seperti telur burung kecil sekali dari unta pertama. Mengapa? Supaya mendidik masyarakat. Karena sibuk jauh dengan tempat ibadah, bisa untuk duduk di masjid beriktikaf. Sembari juga mendengar tausiah dan nasihat-nasihat daripada para guru yang ada di masjid. Itu tujuannya. Lantas, saat itu masyarakat merasa malu kalau tidak ke masjid. Tapi orang itu tetap tidak ke masjid, tetap ada yang tidak mau ke masjid. Lantas, tapi ke sawah tidak pergi. Ada yang alternatif, kalau udah hari Jumaat ya lebui itu. Udah pakai anjing segala macam dalam gunung ke sana. Ada yang kadang-kadang aktivitas di rumah yang tidak nampak sama orang. Dan tak berani masyarakat. Tidak ada yang maksa. Tapi malu merasakan apabila orang lain melihat ia bertumpuk-tumpuk, berduduk-duduk beberapa orang di pinggir jalan, tidak ikut ke masjid. Kalau demikian jangan duduk di sini. Tidak duduk di pinggir jalan. Kemudian mereka masing-masing cari tempat yang aman, yang tidak nampak dari pandangan orang yang pergi ke masjid. Jadi masalah anak ajak masjid tetap nak. Tapi nama lain. Malay apakah? No, malaynya walaupun haita mau dalam kategori akhlak, kan haita mau dalam kategori dia adalah orang yang bermoral. Orang yang bermoral, menjunjung tinggi keinginan. Sekarang beda lagi itu. Itu sudah dicabut. Merasa bahwa kalau dipanggil ke masjid untuk salat Jumaat atau untuk salat waktu atau maghrib, karena kita sudah andalan daerah pelaksanaan syariat Islam, tunggu WH dulu. Kalau WH dalam truk, kalau truk WH tetap buka kedai. Azan maghrib baru tutup. Dia tutup tak mau dalam mandum. Nyan perteh orang mesam ngan lambat cemecut, limut ngan juga. Dia masuk dalam kantin, dia masuk dalam kafe, tapi Honda dan mobil semua di luar. Orang yang enggak nampak karena sudah tutup semuanya. Di dalam duduklah situ nongkrong situ-situ.
Apakah itu malu? Sudah dicabut malunya. Nah, kalau malu dan dicabut, tanda pertama, orang yang akan binasa dalam kehidupan pribadi, binasa apabila dia menjadi sebagai orang yang mendapatkan amanah kepercayaan, binasa kalau ia menjadi pemimpin, binasa kalau ia menjadi kepala keluarga, binasa kalau dia menjadi kepala sekecil apapun, dan itu akan malu. Yang malu kalau cabut, awal kebinasaan. Apa yang akan terjadi? Kata Rasul dalam hadis itu, iza nuzi'at minhul al-haya lam talqahu illa muqitan mumqita. Apabila pada seseorang malunya sudah dicabut, ana malai. Pegat puput matiin, ana malai ke? Pegat yang hana biasa lah ngampung, gering-gering, awai ji pekim. Bahkan dua rotuk ji surat. Orangnya anak met mencewek bak kedai, anak met mekawek ati Honda, anak met mencewek daun-daun, inang agam tanpa ada. Kon awaknya malai me udahnya. Tanyo malai tak uji. Tak ni met nyan tanyo malai tu. Jadi kon ji malai. Malai tu tak buat ji. Ji makin tenang ni. Lihatlah hari ini di dunia maya. Mereka tampilkan apa saja itu. Bangga dia menampilkan itu. Menampilkan auratnya, menampilkan cara ciumannya, menampilkan dengan segala gaya-gayanya itu. Dari itu sudah dibiasakan, akhirnya menampilkan itu di dalam tempat-tempat umum, apakah di panggung segala macam yang kita tonton hari ini, walaupun belum sampai, dan ingat itu akan sampai kepada kita kalau enggak ada. Itu tidak merasa malu, bangga bahkan. Bangga. Paling-paling yang marah istrinya. Kalau dia datang, oh ini suamiku kerjanya kurang ajar. Paling-paling iya, paling-paling merepet sebentar. Kalau dikasih duit, aman. Jadi malu itu ditutup dengan duit kadang-kadang. Dengan alasan cari duit. Betapa banyak orang sekarang alasannya karena enggak ada duit. Enggak bisa untuk bayar uang sekolah, enggak bisa untuk bayar uang kuliah, macam-macam. Itu alasan mereka. Nah, maka kata Rasul, kalau malu dah dicabut, jangan kamu harapkan kamu bisa temukan pada dirinya, kecuali ia adalah orang yang pendendam, orang yang dengki. Dia dengki dan tak senang kepada orang lain. Orang yang menasihatinya, dia anggap itu mengkritikkannya. Orang yang ingin untuk menegurnya dan ingin menasihatinya, itu dia anggap bahwa orang yang karena dia tidak punya. Nah, hari ini cobalah kalau enggak kita tegur anak-anak kita yang muda-muda dalam konteks pergaulan bebas. Apa kata mereka? Nah, dia akan lebih dari kita juga. Itu diri kita dulu. Apa urusan kamu? Dan itu berani dia katakan. Tegur menegur enggak ada lagi. Pada di depan mata mereka dengan. Dan ia itu tertanam dalam hatinya rasa benci dan rasa iri, rasa dengki. Maka kalau itu sudah dalam hati orang, dari dirinya sudah dicabut rasa amanah. Nah, apa kata Rasul? Idza lam talqahu illa muqitan mumqita nuzi'at minhul amanah. Pada orang itu Allah cabut amanah. Orang kalau dalam hatinya sudah membenci, dianggap ini adalah orang putus asa, yang tidak tahu diri, yang menganggap bahwa apa yang diingatkan itu tidak ada lagi. Karena malu tidak ada, tumbuh rasa benci. Kalau dalam benci sudah ada dalam hati, jangan harap pada orang yang ada dengki, benci, dendam, ada amanah. Tidak akan ada amanah. Pasti akan terjadi garis. Ini lawan saya. Ini cocok dengan saya. Ya ini penuh dengan kalau dia dapat amanah. Semua orang sama miskin. Dapat kedudukan yang sama. Tapi yang mendapatkan bantuan kepada semiskin, itu tarik garis dulu. Ini siapa? Ini wajahnya siapa? Dia bagaimana? Hubungan dengan siapa? Itu sudah terkotak-kotak. Maka terkotak-kotak itu tidak lagi ada amanah.
Jangan harap ada amanah bagi orang pembenci dan pendengki, bahkan ia itu adalah menjadi orang yang khianat terhadap amanah. Itu tetap alasakan, ini kepentingan untuk masyarakat, walaupun masyarakat itu anaknya sendiri. Nah, padahal kalau orang miskin, ada yang lebih miskin dari dia. Rasul mengatakan, orang yang tidak ada malu, maka dalam dirinya yang ada rasa dengki dan benci. Orang yang datang benci dan mendengki dalam hati, jangan harap pada dia ada amanah. Amanah akan dia khianati. Terus saya persingkat karena waktu sudah mau habis, sampai 26 menit, masih ada 5 menit lagi. Nah, apa kata Rasul? Fa iza nuzi'an minhul amanah, bila pada seorang hamba sifat amanah sudah dicabut dalam hatinya, sifat amanah, maka apa kata Rasul? Lam talqahu illa khainan makhuna. Tiada kamu dapati pada itu kecuali khainan makhuna, orang yang mengkhianati dan dikhianati. Maka dia akan mengkhianati orang lain. Karena merusak amanah, mengkhianati daripada kepercayaan yang diberikan oleh agama, oleh Allah, oleh masyarakat, oleh siapa saja yang memberikan kepercayaan kepadanya. Lantas dia menjadi seorang yang pengkhianat, mengkhianati daripada amanah, baik amanah dari Allah maupun amanah daripada manusia. Manusia di depan saja berani ditipu, karena mengapa? Lebih hebat lagi, Allah juga ditipu oleh dia. Kalau tidak ada kontrol dengan Allah di sini, tidak pernah takut apa resiko dan konsekuensi yang akan dia hadapi di hadapan Allah nanti. Manusia, itu dia anggap angin lalu saja, karena tidak merasa untuk bahwa di depan manusia dia perlu adanya untuk menjunjung tinggi. Kemudian kata Rasul yang terakhir, apabila pada seseorang itu kamu temukan hanya sebagai pengkhianat, khainan mukhina, orang yang mengkhianati dan ia juga akan dikhianati orang lain, maka kamu tidak mendapatkan. Maka dalam diri orang itu Allah akan cabut sifat rahmah. Nuzi'an minhur rahmah. Dicabut dari Allah sifat kasih sayang. Anak sayang liku. Hanya yang penting tujuannya tercapai. Apakah orang lain korban? Apakah orang lain binasa? Apakah orang lapar? Apakah orang lain gentayangan? Apakah orang lain tidak bisa kerja apapun? Itu adalah tak ada urusan. Yang penting ia tercapai keinginan. Hanale sifat kasih sayang. Gadah sifat rahmah. Gadah sifat sayang ke orang lain. Hana sayang. Ya. Adik tidak urung. Hana apa je ikat ketan hina itu kan. Kalau sudah tidak ada dalam hati seseorang sifat rahmah, maka yang bisa kamu dapati dalam hatinya adalah orang yang dilaknat dan orang yang akan melaknat orang lain. Maka apabila itu sudah dipindah, enggak ada sifat rahmat dan ia adalah melaknat orang lain, menjadi orang yang dirajiman mulaina, orang yang dikutuk dan dilaknat, pada orang itu sudah dicabut riqatul Islam. Pada diri orang itu sudah diputuskan, sudah putus pada itu adalah hubungan kekuatan Islam dalam hatinya. Nilai-nilai keislaman, al-muslim kal jasadil wahid, al-muslim rahmatan lil alamin, sifat sayang, sifat membantu, sifat kasih sayang, sifat membela, itu jangan harap lagi. Maka oleh karena demikian Bapak Ibu sekalian, kita hari ini apabila dalam hati kita mementingkan produk Yahudi daripada apa yang dilakukan kepada umat Islam Palestin, itu tanda kita enggak ada lagi daripada hubungan Islam. Kalau tahun 21 saat ada agresi yang saat itu terjadi, tidak senampak
ini. Hari ini semakin banyak yang nampak. Orang-orang yang bela Israel itu. Yang membela daripada Zionis itu. Ada yang sifat membelanya diam-diam saja, pura nggak nampak. Karena ada hubungan bisnis dengan mereka. Ada yang kadang-kadang mulai menampakkan statement. Mengapa Israel nggak masuk kemari? Mengapa kita harus marah kepada mereka? Jadi sudah mulai nampak satu-satu. Belum yang hanya duduk pada posisi diam. Maka mengikut. Padahal mereka itu adalah karena dikalahkan oleh dunia. Apa iklannya? Karena ada hubungan bisnis dengan mereka. Nah, ini banyak juga ini yang menjadi tantangan dan lawan. Dengan ada himbauan. Produk-produk Zionis itu maunya kita tinggalkan. Sebagai bentuk bahwa kita membantu agar macet seluruh ekonomi di dunia. Hari ini mengapa adik-adik kuasa itu sangat menyanjung daripada dia? Karena kekuatan ekonomi daripada negara-negara besar ada pada yang sedikit daripada kaum Zionis itu sebagai ahli ekonomi dan ekonomi dunia dipegang oleh mereka. Nauzubillah. Semoga kita tidak dilenyapkan oleh Allah rasa malu ini. Mengingat waktu Isya sudah masuk, sampai di sini dulu ya kajian kita malam ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dalam hati kita rasa malu itu yang baik dalam semua aspek kehidupan dan tidak dipengaruhi oleh dunia itu sendiri. Mudah-mudahan kita akan senantiasa Allah lindungi, Allah pelihara, Allah jaga dalam konteks kehidupan. Semoga kita bisa untuk menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.